Jadi yang terakhir mungkin mendekati terakhir ya Pak. Iya. Kira-kira bakal kangen nggak Pak nanti ke Sungai Penuh Kerinci gini? Wah, ini pasti kangen ya, kangen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian. Kita berjumpa lagi di podcast Statistik. Pada hari ini, kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Siapa lagi kalau bukan Pak Edi Subagio, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh, yang kebetulan sudah dilantik menjadi Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo ya Pak. Iya. Kabupaten Tebo. Oh ya, sebelumnya Pak, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Edi karena hari ini sangat spesial sekali. Di hari ulang tahun Pak Edi kita berkesempatan untuk mewawancarai Pak Edi tentang bagaimana cerita Pak Edi, baik itu mulai dari awal masuk BPS sampai sekarang dilantik menjadi Kepala BPS Kabupaten Tebo. Silakan Mas Amar. Oh ya teman-teman, kebetulan ini kita baru sekitar 2 bulan berjumpa karena saya kebetulan baru ditempatkan di sini tanggal 20 Mei kemarin. Jadi ya sangat ini sih Pak. Sangat cepat sekali menurut saya Pak. Udah baru 2 bulan langsung berpisah ya. Iya. Maka dari itu kita pengen tahu lebih dalam lah soal Pak Edi ini biar kita sama perasaannya sama teman-teman yang udah di sini duluan. Oke, siap. Silakan Pak Amar, Mas Amar. Sebelumnya Pak, kalau boleh tahu Bapak asli mana ya Pak? Wah, asli ya. Maksudnya ya kalau dari garis keturunan orang tua dua-duanya dari Jawa, tepatnya dari Jawa Tengah. Tapi kalau dari tempat lahir di mana dibesarkan, saya dibesarkan di kota Jambi ya. Tapi kalau ditanya asal, saya lebih suka menjawab dari Indonesia gitu. Saya sama aja di Jambi, di Jawa, di tempat lain. Indonesia nomor satu ya. Indonesia nomor satu. Oke. Jadi pertama di BPS tahun berapa ya Pak? Gini Mas Amar ya, jadi ceritanya dulu saya lulus kuliah S1 di Jambi, di Universitas Jambi tahun 1993, awal tahun 93 ya. Jadi setelah itu ya kita tentunya berusaha mencari pekerjaan ya, dan pada saat itu saya ingat bahwa ada beberapa kesempatan untuk bergabung di perusahaan perkebunan gitu ya, saya ingat. Kemudian juga ada kesempatan untuk testing menjadi pegawai negeri sipil di pada saat itu ada 2 instansi pemerintah yang buka, dua-duanya saya daftar, tapi saya lebih memilih ke BPS Pak Mas ya, bukan Bang Mas Amar ya, kalau masih jauh ya saya Mas Amar. Masih seanak bapak saya. Wah iya. Separuhnya kalau lebih ini Amar ya, kalau dengan saya ya, dari sisi usia. Jadi gitu ya. Saya memilih BPS karena pertimbangan pada dasarnya saya menyukai hal-hal yang berkaitan dengan data gitu. Suka membaca data. Walaupun demikian bukan berarti saya ahli statistik gitu ya. Yang jelas saya merasa saya perlu belajar lebih banyak mengenai statistik pada saat itu. Itulah yang ya tadi kalau nggak salah Mas Amar kapan mulai masuk kerja BPS Mas ya? Jadi di akhir bulan atau sekitar bulan September Oktober itu ada penerimaan pegawai BPS, saya mendaftar dan alhamdulillah diterima. SK-nya keluar TMK 1 Januari 1993. Di mana itu Pak? Pertama kali penempatan Pak? Pertama kali penempatan waktu itu tahun 94
Kabupaten Tanjung Jabung itu masih satu, Mas. Jadi Tanjung Jabung ya, Pak? Iya, belum ada Tanjung Jabung Barat, belum ada Tanjung Jabung Timur. Di situ saya ditempatkan, tepatnya di kantornya di kota Kuala Tungkal, sama dengan sekarang. Cuma kalau sekarang Kuala Tungkal sudah menjadi ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah itu. Tanjung Jabung Barat. Yeah. Berarti ini ya Pak, berapa kali pindah satker Pak itu Pak? Sampai sekarang nih Pak. Oh, satker ya. Kalau dihitung dari pertama berarti tadi Tanjung Jabung, kemudian pindah ke Provinsi Jambi tahun 2002. Setelah itu ke Kabupaten Sarolangun, BPS Kabupaten Sarolangun, kemudian BPS Muaro Jambi, setelah itu BPS Tanjung Jabung Timur, dan ini sebelum ketemu terakhir di Kota Sungai Penuh. Oke. Di Kota Sungai Penuh ya Pak. Iya. Jadi ngomong-ngomong soal Sungai Penuh nih Pak, kebetulan saya juga pertama kali kesini tuh ya kesannya ya adalah rasa-rasa berjumpa pertama kali dengan Sungai Penuh. Nah Bapak gimana Pak? Maksudnya pertama kali datang di Sungai Penuh itu kesan pertamanya apa itu? Iya. Sebenarnya Kota Sungai Penuh itu kan bagian dari Jambi ya. Saya sebelumnya pernah juga ke Kota Sungai Penuh atau Kerinci ya. Karena Kerinci dengan Kota Sungai Penuh ini kan dulunya satu juga ya, gabung gitu. Saya pernah ke sini, gambaran umumnya sudah dapat lah gitu ya mengenai Sungai Penuh secara umum gitu. Kalau mengenai kesan pertama, ketika saya datang lagi ke sini tahun 2017, saya melihat kantor BPS sudah berbeda dibandingkan beberapa mungkin belasan tahun sebelumnya ya. Di sini sudah bagus ya, walaupun kantornya kecil, halamannya kecil, tapi penataannya bagus, kantornya bagus ya, dan itu suatu hal yang membuat saya juga terkagum gitu ya. Yang lain-lain kesannya saya lihat teman-teman di sini cukup energik ya, semangat ya. Kemudian juga hal positif yang lain saya lihat di sini, kedekatan emosional antara teman-teman di BPS Kota Sungai Penuh dengan para mitra itu sangat dekat gitu ya. Sering bergaul, sering bercanda, dan ini tentunya hal yang positif agar nanti pada saat kegiatan lapangan ketika kita menggunakan tenaga mitra BPS, chemistry-nya itu sudah dapat gitu. Jadi ini satu hal yang positif, dan sampai sejauh ini ya masih terjadi hal seperti itu ya. Itu gambaran umum mengenai BPS Kota Sungai Penuh ya, pada khususnya lah gitu. Kalau hal-hal yang lain tentunya kita di BPS ya sebenarnya kurang lebih saja gitu. Orang-orang BPS itu terkenal tangguh ya, sering bekerja dengan target tertentu, dengan jadwal waktu tertentu, salah saja termasuk di teman-teman di BPS Kota Sungai Penuh. Oh iya Pak, dengar-dengar ini ya Pak, suka goes ya Pak? Iya, alhamdulillah. Itu mulai kapan tuh Pak goes tuh? Sejak awal atau baru-baru ini? Nah ini ceritanya agak panjang ya. Waduh. Gimana nih Pak? Seru ya? Mungkin saya mulai dari ini aja ya. Ini pengalaman saya di sini di Kota Sungai Penuh. Suatu hal yang sebenarnya tidak saya inginkan juga ya. Pada sekitar tahun 2018 ya, sekitar bulan April ya, bulan April saya mendapat cobaan lagi itu, dalam artian pernah jatuh sakit dalam waktu yang cukup lama itu, kalau nggak salah hampir 3 bulan saya nggak masuk kantor ya. Sakitnya itu ya sakit yang kaitannya dengan sistem peredaran darah kayak gitu ya, sistem kardiovaskuler, peredaran darah ya.
Nah, ini kaitannya dengan mungkin kadar kolesterol yang tinggi dan sebagainya. Ini juga kaitannya dengan pola hidup kali ya, pola hidup saya, gaya hidup sebelumnya, bahwa saya termasuk yang agak mager gitu mas, malas gerak ya, jarang bergerak. Kemudian juga ya pola makan tentunya yang apalagi kadang-kadang saya ini pengalaman bekerja di BPS ya, berapa kali bujangan ya, walau baik itu bujangan asli maupun bujang lokal ya. Kadang-kadang makannya kan yang penting kenyang gitu ya kan, jadi nggak milih-milih. Nah ini mungkin menjadi penyebab salah satunya sakit ya. Alhamdulillah dikasih kesembuhan. Setelah itu saya bertekad ya cari informasi-informasi, mendapat nasihat dokter juga, dan sebaiknya intinya berupaya untuk bergaya hidup sehat lah gitu ya. Bergaya hidup sehat ini macam-macam ya, dari literasi yang saya baca, antara lain istirahat yang cukup ya, kemudian mengurangi stres ya. Nah, mengurangi stres ini bukan hal yang mudah mas, ya. Karena apalagi kerja di BPS dengan ya stressing yang cukup tinggi lah gitu ya. Walaupun saya berusaha untuk enjoy ya, menikmati ya, tapi tetap aja namanya stressing tetap ada gitu ya. Apalagi akhir-akhir ini kita sering mendapat istilah kawan-kawan di sini permindok gitu ya. Permindok itu permintaan kelengkapan bahan-bahan administrasi keuangan yang saya sering diminta, kemudian di audit gitu ya. Untuk permindok ini yang menyangkut administrasi keuangan sebenarnya mengerjakan bukan saya langsung gitu, saya lebih banyak mengawasi teman-teman di sini. Tetap karena saya pimpinan di sini, merasa tanggung jawab itu harus dikontrol gitu. Jadi intinya ya stressing atau pengendalian stres itu satu hal yang tetap berupaya kita lakukan. Kemudian yang lain pola makan. Nah, pola makan ini juga setelah peristiwa itu saya berusaha untuk bergaya hidup, berpola makan yang sehat ya. Mengurangi gula, ini sifatnya kandungan gula yang mudah dicerna gitu ya, ini saya kurangi. Jadi saya bilang nggak minum teh manis atau kopi manis ya. Kalau kopi pun sesekali ya, nggak pakai gula gitu kan. Kemudian kalau makanan, hindari makanan yang banyak minyaknya. Itu yang saya lakukan sekarang gitu. Jadi yang lain-lain juga tentunya kalau tidak merokok, lama saya tidak merokok. Lama saya tidak merokok. Apalagi ya tadi sudah ya seperti itulah. Nah, pokoknya berusaha untuk makan yang sehat, banyakin buah-buahan, sama goes tadi ya. Goes. Nah, yang goesnya yang keempat, yaitu kita berusaha untuk membakar kalori yang ada di tubuh kita sehingga metabolisme itu yang saya ketahui itu bisa berlangsung lancar ya, peredaran kita juga lancar. Dan ini sebenarnya sebagai upaya saja gitu mas, upaya saja untuk agar kita nggak sakit gitu ya. Kita berusaha untuk tetap fit, tapi ya tetap apapun itu ya kita tergantungin di atas juga gitu. Yang penting kita berusaha. Nah, goes ini juga sebenarnya karena itu tadi berusaha untuk rajin bergerak ya. Awalnya saya melakukan jalan pagi rutin tiap pagi, habis sholat subuh biasanya sekitar jam 5.30 saya berjalan ya keliling lapangan Merdeka,
beberapa kali putaran gitu jalan pagi ya karena saran dokter seperti itu. Tapi ketika di tahun 2019 pertengahan ada tren ya, khususnya kawan-kawan di Jambi sudah mulai senang goes gitu. Nah kayaknya saya melihat asik nih goes nih. Jadi beda dengan jalan kaki tadi, sepertinya tidak cepat bosan gitu. Makanya itu yang saya lakoni sampai sekarang. Ya saya berusaha seperti tadi ya, bergaya hidup sehat, makan yang sehat tadi. Saya juga berusaha untuk goes rutin ya. Alhamdulillah sampai sejauh ini tetap istiqomah gitu ya. Sekitar 2 sampai 3 kali seminggu. Ya, mudah-mudahan ya itu pun sebenarnya di Sungai Penuh ini didukung pula dengan alamnya yang indah gitu ya. Saya juga senang jalan-jalan goes sambil menikmati tempat-tempat yang mungkin jarang saya lewati dengan kendaraan lain ya, mobil roda 4 sambil lewat kampung sambil olahraga. Nah itu mengenai goes Mas. Jadi ini teman-teman di Sungai Penuh nih cocok banget lah buat goes. Ya kita belum sempat goes bareng ya Pak. Nah itu sayangnya kemarin Mas Amar ini sudah pernah menyampaikan pengen goes bareng, tapi kayaknya ya mudah-mudahan kesempatan lain bisa sama-sama. Oke, mungkin minggu ini ya Pak. Bisa juga. Saya pinjam sepeda. Oke, tadi mungkin udah dijelasin ya Pak BPS tuh tantangannya kayak gimana ya, stressing seperti itu dan mengatasinya pakai menjalani pola hidup sehat dan juga olahraga. Nah terus khusus ini Pak, teman-teman di BPS Kota Sungai Penuh nih, kira-kira yang paling unik tuh apa Pak? Kondisi teman-teman di sini dibandingkan dengan satker lain gitu? Ya. Saya kan udah beberapa kali pindah satker ya. Iya. Semuanya unik gitu. Ya semuanya unik. Di sini yang jelas keakraban itu sangat bagus ya. Suka bercanda gitu kan. Hal yang lain juga di BPS Sungai Penuh strata umurnya, kelompok umurnya imbang gitu antara generasi milenial dengan yang kolonial seperti saya itu yang masuk klub 50 ya, kelompok umur 50 saya, kelompok umur 40, kelompok umur 30, dan Mas Amar ini kelompok umur yang 20 itu imbang gitu. Jadi saya paling pas lah gitu kecil ya. di sini. Paling junior Mas Amar ini. Nih ya, itu di samping dari tentunya satu hal lagi ya, mungkin saya lihat di sini khususnya yang masih muda-muda lah gitu ya, generasi 20-an gitu, 30-an ya, sebenarnya punya potensi yang cukup bagus ya, cuma biasa mungkin belum sempat untuk menggalinya ya. Teman-teman ini saya lihat kemampuan IT-nya juga, khususnya mengenai IT ya, kemudian menulis ya mungkin sudah cukup bagus, tapi menurut saya sih ibarat pisau itu semakin diasah semakin tajam. Nah ini yang perlu dipraktekkan lah Mas Amar ya, mungkin untuk menulis ini ya, sambil bekerja sambil belajar gitu kan, termasuk juga ini bakat-bakat dari teman-teman ini seperti ini podcast yang dibuat teman-teman di sini ya. Ini suatu hal yang positif juga buat saya ya. Nah, dan tentunya dalam rangka untuk ya termasuk tadi memanfaatkan teknologi informasi ya, sekaligus juga mengembangkan potensi yang ada di teman-teman semua di sini. Oke Pak. Itu tadi unik semua ya Pak, suka bercanda dan lain-lain, cair lah di sini. Yang bikin gemes apa Pak di sini Pak? Gemes ya. Apa ya gemes ya? Gemes ini. Gemes. Seperti lihat apa bayi atau wanita cantik gemes kayak itu ya.
Ya gemes bener Bapak aja lah. Apa ya? Mungkin ya saya kira ini sama aja tuh dirasakan teman-teman, namanya ya kepala kantor, pemimpin gitu ya. Kita kan mendapat target untuk menyelesaikan pekerjaan ya dalam target tertentu gitu kan. Kadang ya kita sudah sampaikan sih, kita sudah berupaya, khususnya ya saya gitu kan, berupaya untuk menyampaikan ke teman-teman, tapi dalam praktiknya kadang-kadang sering terjadi, saya kira sama aja ya di mana-mana. Lihat, nah ini apalagi kalau lihat progres pekerjaan kita untuk pekerjaan sama ya dibandingkan dengan satker lain, dengan kantor lain, wah ini kok kayaknya masih segini gitu atau kok seharusnya bisa gitu kan. Tapi ya alhamdulillah selama ini ya cukup bagus lah untuk di Kota Sungai Penuh ya secara umum seperti itu. Ada gregetnya juga gitu kan ya, seharusnya bisa nih lebih tinggi lagi gitu ya, atau lebih cepat lagi gitu kan. Oke. Ya itu salah satunya. Sama aja berarti ya Pak di Ya setiap satker aja, sama. sama aja. Terus ini Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak kepada teman-teman di BPS Kota Sungai Penuh. Gini ya, ini kaitannya dengan sebentar lagi insya Allah ya, setelah kemarin pelantikan saya untuk menduduki tempat baru di BPS Kabupaten Tebo, saya mengharapkan teman-teman tetap semangat ya. Sebagai ASN, sebagai pegawai negeri, tentunya kita ini adalah abdi negara ya, abdi rakyat ya. Berjuanglah dan bekerjalah sebaik mungkin ya, dan kita harus berpikir bahwa karya kita, pekerjaan kita itu untuk rakyat. Kemudian BPS juga punya yang namanya core value ya, nilai-nilai inti, profesional, integritas, amanah. Saya kira nilai-nilai inti itu sudah mencakup alat ya, tujuan agar kita berkarya, bekerja di BPS ini menjadi pegawai ya, ASN yang produktif. Itu harus punya semangat seperti itu ya. Pedomanilah itu tadi, PIA tadi ya, profesional, integritas, amanah. Profesional ini juga punya makna yang luas ya. Salah satunya ya ibarat orang yang menggeluti bidang usaha tertentu ya, olahragawan apapun itu, olahragawan profesional gitu kan. Tentunya mereka hidup semaksimal mungkin untuk pekerjaan yang menjadi profesinya gitu. Nah kita profesinya kan di BPS, berupaya sebaik mungkin. Kita tidak perlu melihat siapa pemimpinnya ya. Baik saya, nanti penggantinya kepala yang baru ya, Pak Ruswan ya, Pak Ruswan atau yang lain, sebaik mungkin kembangkanlah kemampuan diri ya, kemampuan diri dari potensi yang ada, dan jangan lupa juga tadi seperti yang saya sampaikan yang kaitannya dengan pengalaman saya ya, berupayalah untuk bergaya hidup sehat. Kadang-kadang kita ini, termasuk saya dulu sebelum sakit, mungkin kalau nggak sakit nggak akan berupaya untuk seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang apapun itu pasti ada hikmahnya ya. Jadi tetap usahakanlah untuk bergaya hidup sehat dari sekarang, karena sebenarnya apa yang ada kita sekarang ini adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, apa yang kita keseharian kita sekarang dan mungkin 10-20 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau kita bergaya hidup sehat sekarang atau sebaliknya,
itu mungkin bisa akan muncul beberapa puluh tahun ke depan gitu ya. Jadi sebelum terjadi hal-hal yang enggak kita inginkan, lebih baik kita mulai dari sekarang. Jadi gaya hidup sehat penting teman-teman, Nah, apalagi iya. yang masih bujang-bujang nih kayak Iya, saya. jangan sampai terlena gitu kan. Jangan malas gerak. Jangan, ya sebenarnya kalau masih muda ya bukan saya menghalangi ya, namanya juga ingin makan apa yang ya, tapi yang inilah istilahnya dibatasi atau jangan berlebihan lah gitu ya. Yang namanya berlebihan juga Di tidak sini bagus. dendeng enak banget Pak. Nah iya itu jangan, boleh coba ya, bahwa asal jangan berlebihan aja. Oke Pak, jadi yang terakhir mungkin mendekati terakhir ya Pak. Iya. Kira-kira bakal kangen nggak Pak nanti ke Sungai Penuh Kerinci gini? Wah ini pasti kangen ya, bilang kangen ya. Kalau bilang kangen pasti kangen ya. Jadi ya yang jelas tentunya harapan saya tetap sehat, tetap diberi kesempatan, diberi rezeki gitu kan. Insya Allah nanti suatu saat kesini ya, melihat teman-teman ya, melihat kondisi Sungai Penuh Kerinci ya, dimana mungkin beberapa waktu ke depan. Kemudian ini juga nih Mas Amar ya, saya ya mungkin teman-teman yang pernah ke Kerinci, pernah ke Sungai Penuh pasti kagum, takjub dengan alam di sini Mas Amar ya. Ada yang bilang Kerinci ya, termasuk Sungai Penuh tentunya ya, sepenggal tanah surga. Nah itu saya juga melihat seperti itu. Dimanapun sudut tempat di Kerinci Sungai Penuh ini sangat indah ya. Ini yang membuat juga kangen ya. Pengalaman saya di sini udah beberapa kali, beberapa tempat yang indah-indah, yang unik sudah saya datangi ya. Kalau di arah ke sana mungkin ke selatan ya, daerah Lempur tuh ada Danau Ringkat, udah pernah ke sana. Kemudian ke Kayu Aro, masuk ke Gunung Tujuh nih yang cukup berkesan buat saya ya. Oh, pernah ke Gunung Tujuh? Pernah ya, Gunung Tujuh itu kita boleh dibilang seperti mendaki gunung Mas Amar. Tapi setelah itu kita akan setelah kita mendaki kita akan dibayar kecapean kita mendaki gunung itu dengan pemandangan danau yang indah. Itu sesuatu yang berkesan. Saya juga sebenarnya pengen juga manjat Gunung Kerinci. Aduh ini. Nah, cuma ya kita harus tahu ya. Jangan ada keinginan tapi tidak menutup diri gitu. Saya mendaki danau Gunung Tujuh aja udah ngos-ngosan gitu. Apalagi yang saya yakin tentunya tingkat kesulitannya berapa kali dibandingkan Gunung Tujuh. Kemudian juga ada sebenarnya keinginan yang rasanya dalam ya, menjelang saya ke tempat baru ini mungkin belum tercapai, yaitu ke Danau Kaco ya. Danau Kaco yang itu perjalanannya lumayan memakan waktu untuk jalan kaki ya, Mas Amar ya. Mungkin suatu saat Mas Amar belum kan? Belum. Nah, itu coba aja nanti. Jangan sampai nanti kalau seandainya pindah belum pernah ke sana gitu. Iya. Ya itulah yang membuat ya mudah-mudahan dikasih kesempatan lagi untuk ke Kerinci Sungai Penuh. Menuntaskan yang belum sampaian tadi ya. Oke Pak, mungkin terakhir Pak, mungkin pesan buat saya yang sebagai pegawai baru nih. Iya. Jadi karir kan masih ya katakanlah panjang gitu Pak ke depan. Nah, itu kira-kira apakah ada nasihat atau mungkin motivasi untuk saya berkarir di BTS? Mas Amar ya. Yang jelas bekerja sebaik mungkin lah, itu hal yang umum ya tentunya. Kemudian menggali potensi diri. Ya jangan puas dengan pendidikan yang sekarang ya, apalagi zaman sekarang ini ya kita dituntut untuk semakin baik dan semakin baik ya, persaingan juga tinggi dan tentunya juga ya selain rajin
menuntut ilmu, tapi jangan lupa untuk memikirkan masa depan, jangan lupa menikah. Ya itu ya. Oke. Jangan sampai keasikan ini ya, tapi ya itu tentunya sekali lagi ada yang mengatur di atas ya. Kita berupaya yang jelas berupayalah sebaik mungkin untuk menjadi manusia yang berguna gitu, baik yang kaitannya dengan keberadaan kita di tempat kerja ya, di BPS maupun dalam lingkungan keseharian kita di rumah, di pergaulan kita di tempat lain. Ya, Terima kasih Pak pesannya, semoga bisa lebih totalitas untuk bekerja di sini dan jangan lupa untuk harus juga menikah. ya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Oh iya nih Mas, yang mengenai terakhir tadi ya saya kira ya mulai lirik-lirik kayaknya di sini bakal ketemu lah gitu, mudah-mudahan. Kalau enggak, tapi saya nggak tahu juga, siapa tahu Mas Amari sudah punya calon gitu ya. Tahu-tahu kita terima undangan aja gitu. Ya doakan saja Pak. Ya. Semoga dapat jodoh yang terbaik. Oke. Baik teman-teman, tadi kita sudah wawancara panjang lebar mengenal lebih dalam dengan Pak Edi Subagio yang sebentar lagi akan pindah tugas ke BPS Kabupaten Tebu. Sekali lagi terima kasih Pak Edi atas waktunya, dan mungkin saya juga mohon maaf apabila selama 2 bulan ini mungkin ada tindakan saya yang kurang berkenan, terus kemudian juga mungkin ada hal-hal yang nggak pas lah di depan Pak Edi atau gimana, saya mohon untuk dimaafkan. Ya, sama-sama Mas. Ya, namanya manusia tentunya ada mungkin kilap yang tidak disengaja. Sama maaf. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di podcast Statistik. Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.